Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau telah datang sebagai imam besar bagi kami, dan kami sambut lawatan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus kami disembuhkan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus kami telah dihapuskan dosa-dosa kami, dan kami mau takluk kepada kuasa Roh Kudus-Mu, merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan menyambut berkat firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan taburan firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau urapi saat ini kuasai oleh kebenaran firman-Mu dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu pada saat ini. Dan kami semua yang hadir maupun yang menyaksikan tayangan firman ini melalui YouTube, Tuhan Yesus Kristus lindungi kami, jaga kami, rajut alim kami oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Utus para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami untuk mendapatkan perlindungan, sehingga kami tidak bisa ditembus oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis maupun konspirasinya. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Hari ini hari di mana Tuhan melawat kita. Sebagaimana lagu yang telah kita nyanyikan tadi, bahwa Ku mau cinta Yesus selamanya. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Dan saya rindu Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama menyambut firman Tuhan dan kita baca sama-sama. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Jadi tema pada hari ini, perolehlah harta dan mutiara yang terpendam. Perolehlah harta dan mutiara yang terpendam. Puji Tuhan, kita senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala masalah kita harus berikan kepada Tuhan, menjadi tanggung jawab Tuhan, sehingga beban kita pun ringan. Nah, dalam kehidupan ini ada namanya kita mencari harta. Selama kita masih hidup, kita pasti mencari namanya harta untuk kepentingan kehidupan, untuk melanjutkan kehidupan. Tetapi itu bersifat fana. Namun apa yang dituntun oleh firman Tuhan, yaitu kita harus mencari dan memelihara harta dan mutiara yang terpendam. Nah, sebagaimana dalam ayat yang ke-44, yaitu hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, dalam hal ini menceritakan peristiwa adalah satu kebahagiaan bagi seseorang untuk mendapatkan harta yang dicari-cari, harta yang terpendam, bahkan mutiara. Orang tersebut diibaratkan adalah orang yang sedang membeli satu ladang, dan
yang kedua diibaratkan seperti pedagang. Nah, dalam kehidupan ini kita juga diibaratkan seperti menjual dan seperti pedagang. Kenapa demikian? Karena kita harus mencari apa yang harus kita inginkan, terlebih-lebih yang bersifat kekal. Amin. Nah, apa itu harta dan mutiara yang terpendam itu, Bapak Ibu? Yaitu yang pertama, harta dan mutiara yang terpendam itu merujuk pada keselamatan yang kekal. Katakan amin. Dan kedua, merujuk pada kekuatan kuasa hikmat dan makrifat Allah. Yang ketiga yaitu merujuk pada kekuatan kuasa firman Allah, yaitu pedang roh. Dan selanjutnya merujuk pada rahasia yang tersembunyi yang harus diungkapkan. Selanjutnya merujuk pada 7 perkara yang harus kita dapatkan. Selanjutnya kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung kita. Harta yang terpendam itu adalah keselamatan. Mutiara yang terpendam itu yang sedang dicari, bahkan kita cari dan kita perjuangkan untuk mendapatkan itu. Nah, harta yaitu keselamatan itu Tuhan telah mengaruniakan bagi kita, menganugerahkan, yaitu keselamatan. Oleh sebab itu maksud untuk mencari harta dan mutiara yang terpendam itu adalah kita harus berjuang, memperjuangkan keselamatan kita itu. Kita tidak boleh hanya modal percaya saja, tetapi kita harus mengerjakan suatu keselamatan itu. Sebab itu kita nanti yang disebut adalah pelaku-pelaku firman Allah. Yang berikutnya adalah ketika kita harus mencari harta dan mutiara yang terpendam itu, yaitu kita dibekali oleh pedang roh, yaitu kuasa firman Allah. Ketika kuasa firman Allah berkuasa dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, maka yang terjadi adalah keubahan dalam hidup kita itu, sehingga meninggalkan kehidupan lama kita dan memiliki kehidupan yang baru, sebab kita telah melekat kepada firman Allah, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan selanjutnya kita diberikan kuasa hikmat dan makrifat Allah. Kuasa hikmat dan makrifat Allah adalah kunci atau sandi untuk masuk ke alam dunia roh, untuk menaklukkan segala kuasa kegelapan dan menaklukkan segala musuh-musuh. Sebab musuh-musuh kita bukan hanya berbicara darah dan daging, melainkan kuasa, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, bahkan pemerintah-pemerintah yang ada di udara, bahkan sampai tingkat terendah kekuatan kuasa kegelapan. Pada akhir zaman itu selalu muncul, bahkan semakin memuncak. Oleh sebab itu kita harus mencarinya, kita harus memperoleh kuasa hikmat dan makrifat Allah. Dan berikutnya itu kita harus mencari dan mendapatkan rahasia yang tersembunyi oleh firman Allah, yaitu rahasia yang ada di balik tirai. Kalau kita lihat di pola tabernakel itu, di balik tirai ada rahasia di dalam diri Allah yang harus kita dapatkan dan harus kita ungkap, sehingga perjalanan hidup kita itu tidak pernah kita sia-siakan, tidak pernah kita bersungut-sungut, melainkan kita manfaatkan apa yang harus kita miliki. Oleh sebab itu kalau seharusnya kita peroleh, jangan harus kita sia-siakan. Sebab itulah yang menjadi bagian senjata kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Dan terlebih-lebih lagi kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kita disebut menjadi calon mempelai wanitanya Tuhan, bahkan disebut juga generasi pemenang abadi. Amin. Generasi pemenang abadi tidak pernah memandang umur, tidak pernah memandang usia. Kalau itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, kita dipakai Tuhan, hidup sampai Tuhan datang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas pemakaian, pelayanan, panggilan kita di hadapan Bapa Surgawi. Nah, bagaimana cara untuk memperoleh harta dan mutiara yang terpendam itu? Bagaimana cara untuk memperoleh harta dan mutiara yang terpendam itu? Yang pertama, kita sebagai umat Tuhan, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari, saya dan Bapak Ibu yang telah menyaksikan firman ini, yang mengikuti ibadah ini, bahkan saudara-saudara kita yang menyaksikan tayangan YouTube,
yaitu untuk memperoleh harta dan mutiara yang terpendam itu adalah kita harus hidup sungguh-sungguh dengan takut akan Allah dan terima didikan firman-Nya. Kita baca di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, untuk memperoleh keempat bagian yang disebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama itu kita harus takut akan Tuhan, yaitu permulaan untuk memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan dan didikan Tuhan itulah harta yang perlu kita dapatkan dan harus kita perjuangkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Nah, kita di sini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang dapat memanfaatkan situasi, orang-orang yang dapat memanfaatkan kasih Kristus. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di manakah kita tahu posisi takut akan Tuhan? Ketika kita menghormati atau menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Nah, dalam hal ini kita sudah menjadi bagian dari firman Allah. Ketika kita menjunjung tinggi korban Kristus, kita itu sudah disebut takut akan Tuhan. Artinya kita memberikan suatu penghormatan. Nah, itulah awal mula untuk memperoleh pengetahuan, didikan firman Allah. Tetapi selanjutnya disebut tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Menghina didikan, menghina firman Allah. Orang bodoh artinya orang yang bebal, orang yang tidak mau menerima didikan sekalipun telah diajarkan firman Tuhan, tetapi masa bodoh, masa cuek. Nah, itu namanya orang bodoh yang tidak mau memanfaatkan situasi, bahkan menghina hikmat dan didikan Tuhan. Yesaya pasal 45 ayat 3. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan takut akan Allah dan harus siap menerima didikan firman-Nya, maka kita baca Yesaya 45 ayat 3. Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, aku akan memberikan kepadamu harta. Nah, ini harta benda yang terpendam. Keempat bagian yang disebutkan sebelumnya itulah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita ketika kita mau tunduk taat kepada firman Allah, takut kepada didikan Tuhan dan melakukan firman Allah. Maka apa kata firman Tuhan? Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Harta kekayaan yang tersembunyi pada puncaknya nanti adalah kuasa hikmat marifat dan 7 perkara kita harus persembahkan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya untuk memperoleh harta dan mutiara yang terpendam itu, kita harus tetap teguh walaupun keadaan dalam terproses, tetap teguh walaupun terproses hidupnya. Saya mau bertanya, apakah sampai saat ini proses kehidupan umat manusia atau kita, apakah sudah berhenti? Sudah berhenti apa belum? Belum. Kehidupan ini kita menjalani proses kehidupan sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil bisa sebelum Tuhan datang, bisa juga pada saat Tuhan datang. Nah, ini tidak pernah berhenti masalah dalam kehidupan ini. Nah, apa katanya? Kita harus tetap teguh
walaupun sedang proses, kata firman Tuhan, kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kita harus bermegah. Kita sedang diproses dalam kondisi keuangan, kondisi ekonomi yang sedang down. Tetapi jangan kita sekali-kali bersungguh-sungguh. Tetapi apa? Kita harus lebih teguh maupun bermegah. Ketika kita bermegah di dalam Kristus, maka roh Tuhan akan tercurah bagi kita. Kita baca di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-23. Amsal 1 ayat yang ke-23. Amsal pasal 1 ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Berpalinglah kamu kepadaku, kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Nah ini, berpalinglah kamu kepada teguranku. Ini kadang terjadi suatu masalah, itu atas seizin Tuhan. Kadang terjadi kesulitan, itu atas seizin Tuhan, agar kemuliaannya dinyatakan bagi kita. Berpalinglah kamu kepada teguranku, itu bisa sebuah teguran bagi kita. Karena ketika firman Tuhan berkata, kita acuh tak acuh, kita cuek, kita tidak hanya sekedar mendengar namun tidak melakukan, tetapi Tuhan melemparkan bola api. Apa itu bola api? Suatu problem dalam kehidupan ini. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sesungguhnya Tuhan berkata, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Amin. Nah, Tuhan itu mencurahkan isi hatinya kepada kita, tidak sembarangan orang. Semua kalau dilihat secara umum, kepada semua orang percaya. Tetapi yang karib dengan Tuhan, yaitu Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada kita. Kalau kita mau karib dengan Tuhan, melekat kepada pokok anggur, melekat kepada firman Tuhan, maka di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1, bahwa pintu terbuka, aku melihat tahta terbuka di surga. Ketika tahta terbuka, tirai itu terbuka, maka kita melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Amin. Kalau Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada kita, saudara, maka sekalipun dalam situasi kita terproses, hati terhimpit, hati sedih, hati galau, hati merana, hati seolah putus asa, namun tetap teguh, jangan lepaskan kasih Tuhan. Sebab Allah adalah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah malah tetap berpegang kepada janjinya bagi kita. Yaitu Tuhan tetap mencurahkan isi hatinya bagi kita. Tetapi kalau kita tidak berpaling kepada Tuhan, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kita akan masuk kepada ancaman akhir zaman, yaitu orang-orang yang tertinggal pada zaman antikris. Kalau itu tidak memperjuangkan hidupnya, tidak memberikan hidupnya, bahkan di dalam kitab Wahyu berkata banyak jiwa-jiwa di bawah mesbah, banyak orang-orang yang digorok karena memperjuangkan imannya di hadapan Tuhan. Nah, inilah kalau kita sudah percaya tapi kita cuek kepada firman Tuhan, maka kita tertinggal, Bapak Ibu. Jangan kita coba-coba hanya modal percaya, tetapi pada akhir zaman ini malah firman Allah semakin tergenapi. Tanda-tanda zaman, orang-orang bijaksana, orang-orang yang mengerti tanda-tanda zaman, orang-orang yang bijaksana, berhikmat dan bermakrifat, orang-orang yang mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sekalipun masalah menggoncang kehidupan kita, tidak boleh kita merana, tidak boleh kita biarkan hidup kita lama dalam kesedihan, tetapi kita harus teguh kepada firman Allah. Sebab kalau Tuhan membuka pintu tirai, terobek pintu tirai, maka kita harus melihat tingkat ketiga dalam kerajaan surga. Rasul Paulus berkata, di masa muda ada seseorang yang pergi
kepada tingkat 3. Nah, ketika tingkat 3 itu kalau dilihat dari pola tabernakel itu adalah Roh Maha Kudus. Nah, kenapa di dalam Wahyu pasal 4 dikatakan demikian? Karena Rasul Yohanes itu telah dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan telah mencurahkan isi hatinya, bahkan memberitahukan apa yang akan terjadi di segala zaman, di penghujung zaman. Maka Tuhan memperlihatkan kepada Rasul Yohanes tata Allah terdiri. Kenapa kalau kita lihat ayat firman itu terdiri itu kenapa kata terdiri, kenapa bukan berdiri? Terdiri itu kalau kita lihat kalimat itu terdiri itu bukan cuma satu tata, melainkan ada juga 24 tata yang ada di surga selain dari tata Allah. Nah, ini ketika itu pintu terbuka bagi kita, bukan hanya cuma melihat cahaya kemuliaan Tuhan, bukan hanya kita dapatkan curahan hati Tuhan, tetapi Roh Kudusnya akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi bagi kita. Sebaliknya juga kita akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Baik berkat-berkat mempelai, berkat-berkat dari Allah Bapa, berkat-berkat dari Yesus Kristus, maupun berkat dari Roh Kudus ikut tercurah bagi kita. Nah, oleh sebab itu selanjutnya kita harus bermegang di dalam Kristus. Kita baca Roma pasal 8 ayat 35 sampai yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Kita harus bermegang dalam Kristus. Silakan. Begini bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus Yesus? Maaf, saya ulangi. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Oleh sebab itu Tuhan berkata kita harus bermegah dalam kasih Kristus. Mengikuti Kristus itu sama seperti kita harus memikul salib. Tidak pernah kita enak dalam kehidupan ini, tidak enak dalam proses. Tetapi ketika kita menjalani proses itu dengan cara kita harus menikmatinya, maka penuh dengan ucapan syukur. Sebalik dari proses itu, maka Tuhan juga tidak melupakan berkatnya akan dicurahkan bagi kita. Berkat itu banyak, baik berkat panjang umur, berkat jodoh, berkat kesehatan, berkat hidup yang kekal, dan lain-lainnya. Itu akan tercurah bagi kita. Tetapi kita harus bermegah dalam Kristus, bermegah dalam kesengsaraan kita. Saat ini kita merasakan kesengsaraan. Kenapa? Hidup kita saat ini dilanda proses demi proses, bahkan saat ini secara umum dan secara merata proses keuangan. Betul? Proses keuangan. Tetapi kadang-kadang dalam proses keuangan inilah yang menjadi masalah dalam keretakan rumah tangga. Proses keuangan, sering cekcok, pertengkaran. Nah, disitulah sugesti iblis itu masuk. Kalau sugesti iblis masuk dalam hati, itu cenderung ke batin, masuk di dalam batin. Sugesti iblis itu tanpa sadar orang itu sudah mendapatkan roh pemecah. Kalau kita tidak mau hidup ini dikuasai oleh roh pemecah, maka jangan kita tunjukkan
kekuatan kuasa daging kita. Kalau mau roh itu menyala-nyala, maka kita harus bermegah di dalam Kristus. Contoh perjuangan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu berjuang yang awalnya itu mengejar seluruh pengikut-pengikut Kristus, bahkan menganiaya, bahkan membunuh. Tetapi apa? Dia dilawan oleh Tuhan. Ketika dilawan oleh Tuhan, hidupnya terjadi perubahan. Dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Sucinya Allah. Ketika dikuasai oleh Roh Kudus, Rasul Paulus bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Segala rintangan, segala tantangan, segala godaan hidup telah dibelakangi. Kata Rasul Paulus, aku akan meninggalkan apa yang masa lalu itu, meninggalkan apa yang di belakangku. Sebab itu dunia itu seumpama seperti sampah bagi Rasul Paulus. Kata bahasa umum, bahasa bebasnya, Rasul Paulus menganggap masa hidup masa lalunya itu adalah seperti sampah. Kenapa? Sebab dia ada di dalam milik Kristus. Dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Berjuang sungguh-sungguh. Kalau itu bukan perjuangan para nabi dan para rasul sampai hari ini, firman Allah tidak sampai di tempat ini. Oleh perjuangan mereka lah, mereka rela mengorbankan diri. Bahkan banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul yang dipenggal, yang dibunuh demi kesaksian oleh firman Allah. Tetapi apa hasil pada akhir zaman? Kepada Daniel berkata, meteraikanlah firman ini sampai pada kegenapannya. Coba kita baca Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Daniel pasal 12 ayat 10. Daniel pasal ke-12 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ayat 9 dulu. Ayat yang ke-9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Amin. Kepada Daniel, tetapi yang menjawab, pergilah Daniel. Tuhan berkata, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Itu jabatan atau milik Daniel itu bukan pada zaman Daniel kegenapan akhir zaman akan tiba, tetapi pada generasi ke generasi berikutnya pada akhir zaman. Maka firman itu, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai. Inilah rahasia mutiara dan bahkan harta yang terpendam itu. Kata di dalam kitab Wahyu, bahkan ada gulungan kitab kecil yang harus dibuka. Ada gulungan kitab kecil yang harus dibuka. Nah, inilah yang tersebut rahasia firman Allah yang tersembunyi dan termeterai sampai pada akhir zaman. Pergilah Daniel, artinya ini bukan zamanmu Daniel, tetapi zaman generasi ke generasi yang akan nanti disingkapkan pada akhir zaman. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diungkap, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan disingkap. Jadi itu firman Allah akan terbuka, akan tersingkap. Oleh karena kita bermegang kepada Kristus, bermegang kepada kesengsaraan kita, meskipun kita ditindas, meskipun kita terpengaruh oleh karena proses salib, kita dipengaruhi oleh kekuatan Roh Kudus, lalu kita meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Jangan kita bersedih hati, tetapi kita harus bermegang dalam proses tersebut, sebab kepada kita akan dianugerahkan rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang bersifat termeterai, bersifat tersembunyi, yang diungkapkan bagi kita. Nah, apa selanjutnya? Kegenapan di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 untuk mencapai tingkat level tertentu, yaitu Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna karena aku sempurna. Yaitu untuk mencapai hal demikian, kita masuk kepada suatu tahapan proses, yaitu di mana
di dalam Daniel pasal 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Banyak orang Kristen, banyak orang pengikut Kristus, semua jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di tempat-tempat lain, dikatakan dimurnikan, diuji, tetapi orang fasik terus mengembangkan kefasikannya, tetap berlaku fasik, tetap berlaku bodoh, tetap berlaku tak acuh, dan tidak seorang pun dari orang fasik mengerti akhir zaman, mengerti segala zaman, mengerti kronologis kedatangan Tuhan, mengerti apa yang harus kita lakukan. Tidak ada orang fasik yang memahami itu, tetapi mengandalkan ego dalam pikirannya. Tetapi kita yang memahami firman Allah, semakin hari semakin dimurnikan, semakin hari semakin diuji. Oleh sebab itu kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kepada Kristus, bahwa kita harus memikul salib. Itulah cara untuk memperoleh harta dan mutiara yang terpendam itu. Tidak boleh kita bersungguh-sungguh memperdebatkan, memperebutkan, bahkan mempertahankan kekayaan. Uang itu hilang lenyap. Uang tidak ada di sorga pada saat itu. Yang ada adalah kebahagiaan untuk selama-lamanya. Uang adalah jaminan bagi kebahagiaan orang di bumi, bagi orang-orang di luar. Tetapi di sorga bukan soal uang, tapi soal kebahagiaan yang kita peroleh, yang kita lakukan di bumi, kita akan tuai di sorga. Itulah harta kekayaan kita yang kita peroleh. Nah, kalau kita sudah memperoleh, maka kita harus memeliharanya. Kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kuasa firman Allah itu pedang roh, kuasa hikmat dan makrifat Allah. Rahasia yang tersembunyi diungkapkan bagi kita, dan 7 perkara itu menjadi milik kita. Maka kita harus memelihara dengan sungguh-sungguh hidup di dalam firman Allah dan siap menerima didikan Tuhan. Dan selanjutnya kita harus teguh walaupun terproses, walaupun hidup sengsara. Dan selanjutnya kita harus bermegah kepada Kristus. Itu cara untuk memperoleh. Kalau kita tetap teguh kepada firman Allah, maka pintu tatap surga terbuka bagi kita, dan kita akan mendapatkan berkat-berkat surgawi maupun berkat jasmani. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita nyanyikan pujian. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Apa yang Kau firmankan bagi kami, yaitu untuk mencari dan menggali harta dan mutiara yang terpendam. Dan kami diibaratkan seperti yang membeli ladang seorang penjual, yang menjual bahkan seorang pedagang, yang akan menjual seluruh miliknya, hanya memperjuangkan untuk memperoleh harta yang terpendam dan mutiara yang terpendam itu. Oleh sebab itu seluruh kehidupan kami persembahkan di hadapan Tuhan untuk memperoleh apa yang Engkau firmankan, dan kami memperolehnya dengan teguh, dengan hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan Yesus, Engkau yang melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk mempribadikan firman Allah ini. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami sengsara dalam hidup ini, walaupun kami dihina, walaupun kami sengsara, walaupun kami dicaci maki, berikan kami Roh Kudus, kuasai hidup kami, kuasai jiwa roh kami, kuasai tubuh kami oleh kebenaran-kebenaran Roh Allah yang Maha Kudus lewat pengenalan akan firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami pada hari ini, dan kami keluar sebagai pemenang menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita angkat satu pujian. Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu untuk hidup di dalam kebenaran.
nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan dan kuasa kematian dan kebangkitan dan anugerah damai sejahtera dan Allah Bapa Sang Putra dan Roh Kudus turun menyatu dalam perjamuan suci. Seiring kami menerima tubuh dan darah, segala sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan. Segala masalah hidup kami Tuhan telah tanggung di Kalvari. Kekuatan kuasa hadirat-Mu menyertai setiap langkah hidup anak-anak yang terikat dari segala kuasa tabiat kehidupan lama, lepaskan oleh kuasa darah Yesus Kristus, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan layak mengelola kekayaan hikmat dan marifat, kekayaan rohani maupun jasmani. Tuhan akan percayakan dalam setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapak. Imamnya akan melayani perjalanan cukup berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kemuliaan hadirat-Mu menyatu dalam hidup kami. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menolong bangsa negara Indonesia, untuk menolong menyertai para pejabat-pejabat negara Indonesia, dari pejabat pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah, sampai di Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Purwonegara, mana kami berada di tempat ini untuk memuji memuliakan Kau. Berkati Tuhan bangsa kami, berkati masyarakat kami, berkati hamba-hamba-Mu dari tempat ini sampai di seluruh dunia. Penyertaan Tuhan menyertai para hamba-Mu, penyertaan-Mu menyertai pejabat-pejabat negara. Lawatan menyelawat untuk Indonesia. Lawatan menyertai setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, senantiasa berkat menyertai, turun dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Semakin Kau pakai dengan kuasa-Mu yang agung. Bapa surga, terima kasih. Setiap pribadi anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini maupun yang akan mengikuti melalui tayang itu, diberkati mereka, lawan oleh kuasa Allah di tempat kami. Segala sakit penyakit apapun Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan halaukan. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara, turun di tengah-tengah keluarga saudara, turun dalam segala usaha pekerjaan tangan saudara. Tuhan membuat berhasil, dan para malaikat yang diperintahkannya untuk menjaga, melindungi setiap langkah saudara, setiap rumah tangga saudara. Berkat-berkat yang terbaik dilimpahkan untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati kita semua.